Di hadapan Pak Haji, muncul kabut tipis dari lantai gudang yang basah. Kabut itu bergerak perlahan, berputar, lalu berubah menjadi sesosok makhluk tinggi besar. Seluruh tubuhnya hitam legam dan matanya merah menyala. Toko material milik Pak Haji Agus berdiri megah di pinggiran kota Jepara. Letaknya memang bukan di tengah kota, tapi justru di sanalah keanehan pertama mulai terasa. Sementara toko-toko lain mulai sepi karena persaingan, harga dari pasar online, atau proyek yang makin sedikit. Toko milik Pak Haji Agus justru semakin ramai. Tidak ada hari tanpa truk datang memuat pasir, semen, batu split, hingga besi panjang yang tertumpuk rapi di gudang belakang. Warga sekitar sering membicarakan hal ini dengan nada kagum, namun juga terselip heran. Bagaimana mungkin toko material di daerah terpencil bisa sebesar itu? Bahkan, toko material di kota saja kalah pamor. Ada yang berkata, Pak Haji itu memang orang baik, rezekinya lancar karena suka sedekah. Tapi ada juga yang membatin, kok bisa? Ya, tiap hari ramai terus. Padahal toko sebelah yang udah buka belasan tahun malah tutup. Pak Haji Agus sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat religius. Janggutnya putih bersih, selalu mengenakan peci, dan hampir tak pernah absen salat berjamaah di masjid. Ia baru pulang dari Tanah Suci 2 tahun lalu, dan setelah itu toko materialnya makin melejit. Ada semacam aura karismatik yang terpancar darinya. Seolah-olah apapun yang disentuh akan jadi emas. Di balik keramahan dan senyumnya yang lebar, Pak Haji Agus sangat tertutup soal urusan bisnis. Ia tidak pernah membicarakan pemasok barang, padahal jeles-jeles barang di tokonya datang dalam jumlah banyak setiap minggu. Anehnya, tidak ada satupun truk pengiriman besar yang terlihat lewat jalan kampung. Warga tak pernah melihat kendaraan besar parkir atau supir menurunkan barang. Barang-barang itu seolah muncul begitu saja, tiba-tiba sudah ada di tempatnya. Raka, pemuda perantauan dari Kudus, baru 2 minggu bekerja di toko tersebut. Ia diterima langsung oleh Pak Haji tanpa banyak tanya. Kerja, rajin, jujur, dan jangan tanya macam-macam. Nanti kamu saya gaji lebih dari cukup, kata Pak Haji sambil menepuk pundaknya. Raka merasa beruntung, karena pekerjaan di kampung seperti ini jarang didapat dengan mudah. Tapi lama-lama, ia mulai merasa ada yang janggal. Setiap pagi, ia datang sebelum subuh, dan kadang masih sempat bantu menyapu halaman toko. Tapi ada hari-hari tertentu, biasanya menjelang malam Jumat, gudang belakang sudah dalam keadaan terkunci rapat. Tak boleh ada yang masuk. Bahkan Pak Haji sendiri bilang kalau gudang itu sedang disterilkan. Yang paling membuat Raka bingung adalah saat ia menghitung jumlah barang di pagi hari. Dan sore harinya jumlahnya bertambah. Padahal tidak ada satu pun kendaraan masuk. Pernah suatu hari, ia memberanikan diri bertanya pada senior yang sudah lebih lama bekerja di sana. Tapi yang ditanya malah langsung menatap tajam, lalu berkata dengan pelan, "Jangan banyak tanya, Rak, di sini. Yang penting kerja, gak usah peduli hal-hal aneh." Sejak saat itu, Raka mulai lebih memperhatikan sekelilingnya. Ia mencatat bahwa setiap kali malam Jumat Kliwon, toko akan tutup lebih awal. Semua pekerja dipulangkan sebelum maghrib. Pak Haji bahkan tak terlihat di rumah atau masjid. Hanya lampu gudang belakang yang menyala terang, kadang temaram, kadang berkedip seperti lampu rusak. Beberapa warga pernah melapor melihat bayangan tinggi besar berdiri diam di balik gudang. Tapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Mungkin cuma pantulan cahaya, ujar Pak Haji saat ditanya.
dengan senyum lebar yang sama. Tapi malam itu, Raka mendengar suara aneh dari dalam kamar kosnya. Suara besi diseret, suara pasir jatuh dari langit-langit, dan desahan napas berat seperti makhluk kehabisan udara. Saat ia mengintip dari jendela, gudang toko yang jaraknya 100 meter dari kosnya tampak masih terang benderang, padahal sudah hampir tengah malam. Sejak hari itu, rasa penasaran dan curiga dalam diri Raka tumbuh perlahan. Ia mulai menyadari bahwa di balik kesuksesan toko material Pak Haji Agus, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Sesuatu yang diam-diam mengintai dari balik dinding toko, dari sudut gelap gudang, dari bisik-bisik yang tertahan dalam malam Jepara yang semakin mencekam. Malam Jumat Kliwon datang kembali. Hawa di kampung mendadak berbeda. Langit kelabu sejak siang, dan angin yang berembus membawa aroma aneh seperti pasir basah yang disiram darah. Toko material Pak Haji Agus tutup lebih awal dari biasanya. Pukul 5 sore, pintu besi sudah tergembok, dan para pekerja diminta pulang tanpa basa-basi. Raka, yang awalnya tak mempermasalahkan kebiasaan ini, mulai merasa ada yang janggal. Seolah ada aturan tak tertulis yang semua orang tahu, kecuali dirinya. Ketika ia tanya ke Pak Haji, jawabannya selalu sama. Malam Jumat itu malam yang baik untuk istirahat dan berdoa. Nak, jangan keluyuran. Tapi anehnya, beliau sendiri justru menghilang dari rumah di malam-malam itu. Dari kosnya yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari toko, Raka sering melihat sesuatu yang ganjil. Di malam Jumat Kliwon, lampu di gudang belakang toko tetap menyala terang. Bukan cahaya putih biasa, melainkan cahaya kekuningan redup, seperti dari lampu minyak zaman dulu. Kadang terdengar suara kayu jatuh, rantai diseret, bahkan suara tawa lirih seorang perempuan dari dalam gudang yang tertutup rapat. Puncaknya, malam itu, Raka memutuskan mengintip dari celah pagar belakang toko. Angin dingin meniup lehernya, membuat bulu kuduk meremang. Ia mengintai dengan napas tertahan. Di balik celah papan yang sebagian bolong karena rayap, ia melihat sesosok perempuan berdiri membelakangi pintu gudang. Rambutnya panjang acak-acakan, mengenakan daster kuning pudar yang tampak kotor. Wajahnya tidak kelihatan, tapi ia berdiri diam selama beberapa menit tanpa bergerak sedikit pun. Ketika akhirnya perempuan itu menoleh perlahan, Raka langsung mundur. Bukan karena wajahnya mengerikan, tapi karena tidak ada wajah sama sekali. Kulit datar dan kosong, tanpa mata, hidung, maupun mulut. Raka hampir terjatuh karena syok. Dan malam itu, ia demam tinggi hingga 2 hari setelah sembuh. Raka mulai menyimpan semua kecurigaannya dalam hati. Ia masih tetap bekerja seperti biasa, tapi pikirannya selalu waspada. Ia memperhatikan Buminah, istri Pak Haji, yang makin lama makin aneh kelakuannya. Wanita tua itu sering berdiri di belakang toko, menggumam sendiri dan menatap kosong ke arah gunung yang jauh di timur. Pernah suatu pagi, Raka mendapati Buminah tengah duduk di lantai gudang, memeluk seikat besi beton sambil menangis. Saat ia hendak menolong, wanita itu malah tertawa kecil, lalu berkata, "Nanti giliran kamu, ya, udah ditulis namanya." Raka mundur perlahan dan pura-pura tidak mendengar apa-apa. Seminggu kemudian, seorang pekerja baru bernama Fahri datang. Ia ceria, rajin, dan cepat akrab. Tapi tak sampai sebulan bekerja, Fahri mendadak hilang tanpa kabar. Pak Haji hanya bilang bahwa Fahri pulang kampung mendadak karena ibunya sakit. Tapi saat Raka diam daya menghubungi nomor Fahri lewat ponselnya, yang menjawab justru suara berat, parau, dan tidak manusiawi.
Fahri, sudah diambil. Raka mematikan ponsel dan langsung buang nomor itu. Sejak kejadian itu, merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Kadang saat bekerja di dalam gudang, ia merasa seperti ada yang berdiri di belakang. Padahal saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suara langkah kaki sering terdengar menyusuri lorong sempit antara tumpukan semen dan pasir. Ia pernah menemukan jejak kaki kecil seperti anak-anak di atas tumpukan serbuk semen. Padahal tidak ada anak di toko itu. Ia mencoba menguatkan hati, tapi setiap malam Jumat Kliwon, rasa takutnya makin menjadi-jadi. Puncaknya, suatu malam ia bermimpi sedang berada di dalam gudang sendirian. Lampu padam dan di tengah ruangan ada sesosok makhluk tinggi besar. Seluruh tubuhnya hitam seperti terbakar. Dengan mata merah menyala, makhluk itu mendekat perlahan dan berbisik di telinganya. "Kamu selanjutnya." Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Di bawah bantalnya ada segenggam pasir basah dan potongan besi berkarat. Ia tidak lagi bisa menganggap semua ini kebetulan. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang mengintai dari balik tumpukan bata dan semen, dari balik gudang besi tua yang tak pernah sepi, meski toko tertutup. Dan yang lebih menyeramkan, semua orang di kampung ini seolah sudah terbiasa dan memilih diam. Mereka tahu, tapi tak seorang pun berani bicara. Hari-hari berlalu. Namun pikiran Raka tidak pernah benar-benar tenang. Wajah perempuan tanpa muka, tawa lirih dari balik gudang, mimpi makhluk bermata merah semuanya seperti tinggal di kepalanya. Menolak pergi, ia merasa semakin dalam, terseret ke dalam sesuatu yang gelap. Namun belum bisa menjelaskan dengan pasti apa yang sedang dihadapinya. Sampai suatu sore, hujan turun deras, mengguyur Jepara. Pekerjaan hari itu selesai lebih cepat karena truk pengantar pasir tidak jadi datang. Raka memutuskan berteduh di warung kopi kecil dekat masjid, tempat beberapa warga tua biasa duduk dan ngobrol. Di sanalah ia melihat seorang kakek tua berjubah, lusuh duduk sendirian, menatap kosong keluar jendela. Orang-orang memanggilnya Mbah Kromo, salah satu warga tertua di kampung. "Kalau kamu kerja di tokonya Pak Haji, hati-hati leh," gumam Mbah Kromo tiba-tiba. Tanpa diminta, Raka yang mendengar langsung terdiam. Ia belum pernah berbicara dengan kakek itu sebelumnya, tapi seperti ada dorongan kuat dari dalam hati untuk bertanya lebih jauh. Setelah warung sepi, Raka mendekat, duduk di bangku sebelah, dan membuka percakapan dengan suara pelan. "Pak Haji Agus itu orang baik, ya Mbah?" Mbah Kromo menoleh pelan. Sorot matanya tajam, seperti menyimpan banyak rahasia. Ayam Mengla napas panjang, lalu berkata, "Baik, mungkin sekarang, tapi orang-orang sudah lupa. Dia bukan siapa-siapa dulu." Dari situlah kisah masa lalu Pak Haji Agus mulai terkuak. Menurut cerita Mbah Kromo, dulu di akhir tahun 90-an, Agus hanyalah penjual pasir keliling. Ia masih muda, kurus, dan tinggal di rumah panggung reot bersama istri dan 2 anaknya saja. Hari ia mendorong gerobak berisi pasir dari sungai ke rumah-rumah warga. Usahanya nyaris tak berkembang. Sampai suatu hari, anak pertamanya jatuh sakit. Demam tinggi yang tak kunjung turun. Mereka tak punya uang untuk berobat. Malam itu, Agus menghilang dari rumah. Katanya, ia ingin bertapa di Gunung Muria, mencari petunjuk. Ia pergi tanpa pamit ke siapapun, bahkan istrinya. Selama 3 hari 3 malam, Agus tidak kembali. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Tapi saat ia muncul kembali di kampung, ada yang berbeda.
Wajahnya tampak lebih tirus, namun sorot. Matanya tajam, seperti orang yang baru melihat sesuatu dari dunia lain. Ia tak banyak bicara, hanya bilang bahwa anaknya telah diselamatkan. Meski 2 hari kemudian, si anak justru meninggal secara misterius. Tidak ada luka, tidak ada sebab jelas. Setelah kematian anak pertamanya, kehidupan Agus perlahan berubah drastis. Dalam waktu singkat, ia bisa membeli truk bekas, lalu menyewa tanah kosong di pinggir jalan, dan membangun toko kecil-kecilan. Barang-barang material datang entah dari mana. Dalam 2 tahun saja, tokonya menjadi yang terbesar di Jepara. Beberapa orang sempat curiga, tapi tak ada bukti. Yang tahu benar hanyalah Mbah Kromo, karena ia sendiri yang pernah ikut ke Gunung Muria puluhan tahun lalu, dan tahu tempat-tempat yang tak seharusnya dikunjungi manusia biasa. Ada tempat di lereng yang tak bisa dilihat semua orang. Besek, Mbah Kromo. Kalau seseorang punya tekad dan keinginan kuat, mereka akan diundang. Dan kalau mereka setuju, maka mereka takkan pulang dengan tangan kosong. Tapi pasti pulang dengan perjanjian. Raka menelan ludah. Perjanjian seperti apa, Mbah? Mbah Kromo menunduk, lalu menjawab lirih, tumbal bukan hanya darah, tapi jiwa, kesetiaan, dan setiap Jumat Kliwon pintunya dibuka. Makhluk itu menagih. Tiba-tiba angin kencang bertiup di luar warung. Lampu warung berkedip. Raka merinding hingga ke tulang. Suara di dalam warung mendadak senyap, seperti seluruh udara ditarik keluar. Mbah Kromo mendekatkan wajahnya dan berbisik di telinga Raka. 2 anak Pak Haji sudah hilang. Istrinya sudah setengah gila. Fahri bukan yang pertama. Dan kamu, Raka menoleh. Jantungnya berdebar keras. Namamu sudah ditulis. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Tubuhnya menggigil meski tidak demam. Ia teringat kata-kata Bumina yang dulu tampak seperti omongan orang linglung. Nanti giliran kamu, ya, udah ditulis namanya. Ia pikir itu cuma halusinasi. Tapi sekeren. Setelah mendengar semua dari Mbah Kromo, semuanya terasa masuk akal dan sangat nyata. Ia mulai sadar bahwa di balik keberhasilan toko material itu tersembunyi sejarah kelam dan perjanjian yang tidak bisa diputus begitu saja. Dan sekarang ia berada tepat di tengah-tengahnya. Sejak malam itu, kehidupan Raka berubah total. Ia tak bisa lagi bekerja dengan tenang. Setiap suara kecil di dalam gudang terdengar seperti bisikan kematian. Setiap bayangan di balik tumpukan semen membuatnya refleks menoleh. Ia tahu apapun yang ada di balik kesuksesan toko ini bukan sekadar kebetulan. Tapi ia juga sadar tak mudah keluar dari tempat ini. Ia terikat seperti jaring halus yang mengikat mangsa tanpa terasa sampai semuanya terlambat. Malam Jumat Kliwon kembali datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Sejak sore, langit gelap tanpa hujan, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Para pekerja diberi upah lebih awal dan disuruh pulang. Tapi Roka dayam-dayam memutuskan untuk tidak pergi. Ia bersembunyi di ruang belakang, bertekad mencari tahu apa yang benar-benar terjadi. Waktu merambat lambat. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika suara pintu gudang tua mulai berderit pelan. Raka mengintip dari balik tumpukan kayu. Di sana, Pak Haji Agus berdiri dalam diam, memegang seikat bunga telon dan kendi berisi cairan kehitaman. Ia mengenakan jubah putih panjang. Wajahnya sangat berbeda dari biasanya, pucat, dingin, dan matanya seperti tak memiliki cahaya kehidupan. Di hadapan Pak Haji muncul kabut tipis dari lantai gudang yang basah. Kabut itu bergerak perlahan, berputar, lalu berubah menjadi sesosok makhluk tinggi besar.
Seluruh tubuhnya hitam legam dan matanya merah menyala. Bentuknya seperti manusia, tapi terlalu tinggi dan terlalu kurus. Tidak berbicara, hanya mengeluarkan dengusan berat dan suara gemeretak dari persendian tulangnya. Raka menahan napas. Makhluk itu mendekati Pak Haji, dan Pak Haji membungkuk hormat. Suara rendah dan parau terdengar dari mulutnya. Ini tumbalnya akan segera disiapkan. Makhluk itu bergerak menuju sudut gudang. Lantai terbuka seperti lubang tanah yang menganga. Dari dalamnya muncul suara jeritan, suara-suara manusia. Seolah ada banyak jiwa yang terkubur hidup-hidup di sana. Raka menggigil. Ia tahu, ia sedang menyaksikan ritual yang bukan untuk mata manusia biasa. Tiba-tiba, makhluk itu menoleh. Matanya yang menyala terang langsung mengarah ke tempat Raka bersembunyi. Dia sudah mengintip terlalu dalam. Pak Haji menoleh dengan panik. Tapi Raka sudah berdiri dan berlari keluar dari gudang. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Tapi saat ia mencapai pintu keluar, semua berubah. Toko itu teknologi Sema. Seluruh ruangan tampak gelap dan sunyi. Rak-rak, barang menghilang. Dindingnya seolah berdarah. Tetesan cairan hitam menetes dari langit-langit. Suara-suara aneh terdengar di telinganya, tangisan bayi, jeritan, dan bisikan samar yang terus memanggil namanya. Raka, Raka. Berusaha membuka pintu depan toko, tapi gagangnya lenyap. Semua jalan keluar lenyap. Ia berputar-putar di dalam toko sendiri. Dikejar bayangan hitam yang muncul dan menghilang di setiap sudut. Di salah satu lorong, ia melihat sosok Fahri, teman kerjanya yang dulu hilang. Tapi Fahri kini pucat, matanya kosong, dan bibirnya robek. Sampai ke telinga. Ia tidak bicara, hanya menatap dengan pandangan hampa. Lalu melangkah mundur ke dalam dinding yang menyerapnya seperti lumpur. Raka berteriak. Ia berlari ke belakang, berharap bisa memanjat tembok, apa saja untuk keluar. Tapi gudang belakang kini sudah berubah total. Bukan lagi ruangan logistik, melainkan seperti ruang ritual kuno. Ada altar batu di tengah dengan foto-foto karyawan yang pernah bekerja di sana. Termasuk fotonya sendiri sudah disematkan paku dan tetesan darah mengering di atasnya. Dalam ketakutan yang memuncak, ia menatap sudut ruangan dan melihat Bumina berdiri mematung. Mata perempuan tua itu kosong, wajahnya tanpa ekspresi. Tiba-tiba ia berkata pelan, "Kamu terlalu banyak tahu, tapi masih bisa diselamatkan." Lalu tubuhnya roboh, seperti boneka yang kehabisan tali. Dari mulutnya keluar darah dan cacing kecil, merayap ke lantai dan menghilang ke celah kayu. Langkah berat terdengar dari belakang. Pak Haji datang, tapi wajahnya telah berubah. Kulitnya keriput dan menghitam. Urat-urat menonjol di wajah, dan lidahnya terjulur panjang seperti ular. Di belakangnya, makhluk tinggi bermata merah mengikuti dengan napas berat. "Kamu akan jadi yang terakhir, Raka. Setelah ini, aku akan bebas." Tapi sebelum makhluk itu menyentuh Raka, tiba-tiba suara azan berkumandang dari kejauhan lewat speaker masjid kecil yang rupanya masih aktif meski tengah malam. Cahaya putih masuk dari jendela, dan makhluk itu mendesis marah. Tubuhnya bergoyang seperti asap, lalu menghilang bersama bayangan Pak Haji. Raka pingsan di tempat. Keesokan paginya, warga menemukan toko material Pak Haji dalam keadaan terkunci rapat. Tapi tidak ada Pak Haji, tidak ada Bumina, tidak ada Raka. Semuanya menghilang. Yang tersisa hanya jejak kaki tak dikenal yang tertanam dalam semen basah di gudang belakang. Jejak kaki yang tak wajar memanjang
dengan jari-jari yang terlalu banyak. Dan sejak hari itu, toko material itu tidak pernah dibuka lagi. Namun beberapa warga bersumpah, setiap malam Jumat Kliwon, lampu gudang masih suka menyala sendiri. Dan suara tawa lirih perempuan masih terdengar. Jika kau cukup nekat berdiri dekat pagar dan diam mendengarkan. 2 hari setelah kejadian menghilangnya Raka dan Pak Haji Agus, warga desa diguncang ketakutan. Toko material itu kini tertutup rapat, seolah tak pernah ada aktivitas. Namun desas-desus mulai menyebar cepat. Ada yang bilang, Pak Haji kabur ke luar negeri. Ada pula yang percaya bahwa seluruh keluarganya dibantai oleh makhluk gaib karena mengingkari perjanjian pesugihan. Mbah Kromo yang selama ini hanya diam dan menyendiri tiba-tiba mendatangi balai desa. Ia meminta agar toko material itu disegel secara gaib. Malam itu, bersama beberapa orang pintar dari desa sekitar, mereka mengadakan semacam ritual penutupan. Namun saat mereka hendak menancapkan paku sirap ke 4 sudut bangunan, tanah tiba-tiba bergetar. Asap hitam keluar dari dalam toko, disertai suara-suara aneh. Tawa perempuan, jeritan anak kecil, dan suara gemuruh berat seperti makhluk raksasa merangkak. Belum selesai, makhluk itu belum puas. Ucap Mbah Kromo dengan wajah tegang di tempot lain. Raka terbangun di sebuah ruangan gelap dan dingin. Napasnya berat. Tubuhnya nyaris tak bisa digerakkan. Dinding di sekelilingnya terbuat dari batu tua berlumut dan udara penuh aroma besi karat. Ia tidak tahu berapa lama ia pingsan atau di mana ia berada. Tapi suara itu kembali terdengar dalam bisikan yang menyusup langsung ke kepalanya. Kau sudah melihat, kau sudah tahu, tapi belum terlambat. Bergabunglah. Dari balik bayangan muncul sesosok lelaki tua renta, Pak Haji. Tapi kini, ia tak lagi tampak seperti manusia. Matanya gelap, kulitnya mengelupas, dan tubuhnya kurus kering. Seperti mayat yang hidup kembali. Ia mendekat dengan langkah pelan. Aku bisa menyelamatkanmu, Raka, ujarnya pelan. Kau hanya perlu melanjutkan perjanjianku. Aku sudah terlalu tua. Tubuhku tak kuat lagi. Tapi kau masih muda, masih kuat. Mereka menginginkanmu. Raka menatapnya dengan ngeri. Kenapa saya? Kenapa semua ini? Pak Haji tertawa kecil. Tawanya berat dan serak. Karena kamu yang terakhir. Setelah kamu, aku bebas. Setelah kamu, mereka tidak akan menagih lagi. Dari balik tembok batu, sosok-sosok mulai muncul. Wajah-wajah tak asing. Fahri, Buminah, anak-anak kecil. Semuanya diam. Mata mereka kosong. Mereka seperti dikurung dalam ruang tanpa waktu. Seperti jiwa-jiwa yang tak bisa mati dan tak bisa kembali. Jika kamu menolak, lanjut Pak Haji, kamu akan tinggal di sini. Selamanya, jiwa terperangkap, tubuh membusuk seperti mereka. Raka menjerit, mencoba melarikan diri. Tapi tak ada pintu, tak ada jendela. Dinding mengurungnya, dan dari lantai mongkil tenggen-tenggen hitam yang mencoba menariknya ke bawah. Suara-suara aneh mulai memenuhi ruangan. Terima saja, lanjutkan. A tower anchor. Namun di saat tubuhnya mulai tenggelam, ia teringat satu hal. Suara azan. Malam itu, suara azan telah menyelamatkannya. Dengan sisa tenaga, ia berteriak sekuat mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangan-tangan itu berhenti. Cahaya terang meledak dari dalam dada Raka. Memancar ke seluruh ruangan, sosok Pak Haji menjerit keras.
Tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar. Sosok-sosok lain, jiwa-jiwa korban menghilang dalam sekejap. Seperti terlepas dari jerat yang mengikat mereka selama ini, Raka terbangun lagi. Kali ini di pelataran masjid kampung. Tubuhnya kotor, bajunya sobek, dan kakinya penuh lumpur. Beberapa warga menemukannya tergeletak di bawah pohon waru, tepat saat azan subuh berkumandang. Malam itu, toko material milik Pak Haji terbakar sendiri. Api membumbung tinggi tanpa sebab yang jelas. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Anak bin ajaib, api hanya melahap bangunan itu tanpa menjilat rumah lain di sekitarnya. Di pagi hari, ketika puing-puing diperiksa, tidak ditemukan jasad, tidak ditemukan peralatan, tidak ditemukan semen, tidak ditemukan batu, semua seperti dilenyapkan. Yang tertinggal hanya lubang besar menganga di bawah gudang belakang. Dalamnya tak terukur, gelap, sunyi. Dan dari dasar lubang itu masih terdengar bisikan samar, seperti suara makhluk yang belum benar-benar mati. Belum selesai. Malam itu, hujan turun deras mengguyur Jepara. Suara petir bersohat sahutan menerangi langit gelap yang menggantung berat di atas rumah-rumah warga. Angin menderu, mengayunkan pepohonan, dan membuat jenteng-jenteng berderak. Di toko material Haji Agus, suasana tak kalah mencekam. Semua karyawan sudah pulang. Hanya ada satu orang yang masih berada di area toko dan gudang belakang, Hendra, karyawan baru yang masih berstatus magang. Hendra malam itu mendapat tugas membersihkan area belakang toko, tepatnya di sekitar gudang yang berada di ujung paling belakang dari kompleks toko material tersebut. Gudang itu jarang dibuka. Katanya hanya digunakan untuk menyimpan bahan-bahan lama yang jarang terpakai. Bahkan para karyawan lama enggan mendekat ke sana saat malam. Ada bisik-bisik bahwa tempat itu angker. Tapi Hendra yang baru seminggu bekerja hanya menganggapnya omong kosong. Namun begitu ia melangkah mendekati gudang malam itu, rasa tidak nyaman mulai merayapi tubuhnya. Bau aneh mulai tercium, bau anyir seperti darah busuk yang sudah lama mengering, bercampur bau besi tua dan kayu lapuk. Hendra berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi bau itu semakin kuat, menusuk hidung dan membuat perutnya mual. Dengan senter di tangan, ia memberanikan diri membuka pintu gudang yang sudah berkarat. Engsel pintu berderit panjang, seolah menjerit saat dibuka. Begitu pintu terbuka, hawa dingin seperti menyergap keluar dari dalam gudang. Senter Hendra menyapu isi gudang yang gelap. Tumpukan besi, semen, kayu, dan sesuatu yang membuatnya tertegun. Di sudut ruangan, ia melihat berkak-berkak merah, kecoklatan yang mengering di lantai. Bercak itu membentuk jejak siala pernah. Ada sesuatu yang diseret dari sudut gudang ke arah pintu kecil lain di dalamnya. Pintu yang bahkan belum pernah disebutkan oleh siapapun. Rasa penasaran Hendra muncul, mengalahkan rasa takutnya. Ia mendekati pintu kecil itu, kira-kira setinggi dada, dan menyentuh gagangnya yang dingin dan lembab. Begitu dibuka, senter Hendra langsung redup. Cahaya bergetar lemah saat dia menyorot ke dalam. Lorong sempit menurun, seperti tangga batu tua yang melingkar ke bawah tanah. Udara dari dalam lorong begitu pengap dan lembab. Dan kini, bau darah semakin menyengat. Lebih pekat daripada sebelumnya. Hendra mundur selangkah. Napasnya terengah. Tiba-tiba dari lorong itu terdengar suara. Suara geraman lirih, seperti rintihan makhluk sekarat. Atau bukan, suara itu seperti suara seseorang yang sedang berdoa, tapi dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Suara itu lirih, namun sangat tidak wajar.
dan membuat bulu kuduk Hendra berdiri seketika. "Ya Allah," desis Hendra pelan. Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat di ujung lorong. Senter Hendra langsung mati. Ia panik, menjatuhkan senter, dan dalam gelap, ia bisa merasakan hawa panas dari sesuatu yang kini berdiri di depan pintu kecil itu. Suara napas berat, seperti hewan buas, terdengar sangat dekat. Hendra langsung berlari keluar dari gudang tanpa menoleh ke belakang. Saat sampai di toko, ia langsung menutup pintu gudang dan menguncinya ropet-ropet dengan rantai. Dadanya naik turun cepat. Keringat dingin membasahi wajahnya meski hujan masih mengguyur di luar. Keesokan harinya, Hendra izin tidak masuk kerja. Ia mengirim pesan pada mandor toko, mengatakan dirinya sakit. Tapi kebenarannya, malam itu ia demam tinggi dan mengigau terus-menerus, menyebut-nyebut sesuatu tentang lorong dan suara yang berdoa dalam bahasa setan. Namun anehnya, Haji Agus tidak menanyakan apapun. Bahkan ketika rekan-rekan kerja Hendra mulai membicarakan kejadian malam itu, suara-suara dari gudang, bau darah, dan suara mengerang yang sempat terdengar oleh tetangga sebelah toko. Haji Agus hanya diam, matanya tenang, namun tajam, seperti sedang mengawasi sesuatu yang tak kasat mata. Yang lebih ganjil lagi, 2 hari setelah kejadian itu, Hendra resmi mengundurkan diri tanpa alasan jelas, tanpa mengambil gajinya, tanpa pamit. Dan sejak saat itu, pintu gudang belakang selalu terkunci. Namun tiap malam, bau darah masih sering tercium samar dari arah sana, disertai bisikan doa yang tak bisa dimengerti. Dan setiap bulan malam Jumat Kliwon, suara itu terdengar lebih keras. Malam itu, langit Jepara menggantung berat. Hujan tak turun, tapi udara seperti menyimpan sesuatu yang pekat dan dingin. Di dalam area toko material Pak Haji Agus, suara aktivitas pekerja sudah lama padam. Namun di gudang belakang yang pintarnya selalu dikunci ganda dan tak pernah dibuka sembarangan cahaya temaram dari lampu. Minyak terlihat berpendar samar. Akhirnya terjawab sudah rasa penasaran Arifin. Pegawai baru yang belakangan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Diam-diam ia menyelinap, berbekal rasa takut dan keberanian yang bercampur aduk. Ia mendekat ke arah gudang, berjongkok di balik tumpukan seng, dan mengintip celah dinding kayu yang lapuk. Di dalam, tampak Pak Haji Agus duduk bersila di atas lantai tanah yang digarisi simbol-simbol aneh. Di hadapannya, seekor kambing hitam dengan mata yang tampak seperti manusia penuh amarah. Namun, sadar, di sampingnya, sebuah kendi tanah liat berisi cairan merah yang mengepul. Setan penunggu tanah Jepara, aku datang membawa persembahan. Tera, bukakan kembali pintu rezeki seperti yang dulu kita janjikan, bisik Pak Haji dengan suara berat dan serak. Lalu terdengar suara, bukan dari Pak Haji, tapi seperti makhluk lain. Dari bawah lantai, kau terlambat memberi. Nyawa harus dibayar nyawa. Sekarang, tiba-tiba tubuh kambing itu tersentak keras, seperti ditarik dari dalam. Darahnya muncrat kemana-mana. Pak Haji tetap tenang. Matanya kosong. Ia membiarkan cairan merah itu membasahi simbol di lantai. Lalu kendi itu menampung darah yang menetes dari tubuh kambing yang kini sudah tak bergerak. Arifin hampir berteriak melihat semua itu. Tapi ia membekap mulutnya sendiri. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia ingin lari, tapi kaki tak mau diajak kompromi. Di saat yang sama, Pak Haji Agus tiba-tiba menoleh. Matanya menatap langsung ke celah tempat Arifin mengintip. Tatapan itu bukan seperti biasanya mata. Itu merah menyala tanpa putih sedikit pun. Namun anehnya, Pak Haji tidak bergerak menuju Arifin.
Ia hanya tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduk siapapun meremang. Lalu ia kembali menunduk ke kendi, meminum darah dari mulut kendi itu seakan sedang meminum teh di sore hari. Setelah ritual selesai, ia berdiri. Lantai yang tadi penuh darah kini kering seperti tak pernah terjadi apa-apa. Hanya bau amis yang masih melekat pekat di udara. Arifin akhirnya bisa menarik tubuhnya perlahan menjauh dari tempat itu. Ia tak tahu harus bagaimana. Ia tak bisa diam, tapi juga tak bisa bicara sembarangan. Namun, malam itu, ia tidak langsung pulang. Ia mendengar langkah kaki di belakangnya saat berjalan meninggalkan gudang. Arifin, suaranya lirih, tapi dingin, seperti angin kuburan. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi jelas, itu suara Pak Haji. Bukan suara manusia biasa. Suara itu seperti bukan dari dunia ini. Malam itu, Arifin tak bisa tidur. Di mimpinya, ia melihat Pak Haji Agus duduk bersila di dalam lubang penuh api dengan tumpukan batu bata membentuk altar. Di altar itu, satu persatu wajah karyawan toko material muncul dan terbakar, termasuk wajahnya sendiri. Dan sejak malam itu, satu persatu karyawan toko material mulai menghilang. Setelah peristiwa mengerikan yang dialami Rudi, suasana di lingkungan toko material Pak Haji Agus semakin tidak wajar. Para pekerja mulai resah. Mereka saling berbisik, membicarakan kejadian-kejadian ganjil yang mereka alami sendiri. Entah itu suara ketukan di dinding saat toko sudah tutup, penampakan bayangan yang melintas di sela-sela tumpukan semen, atau bau anyir yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Salah satu karyawan senior, Pak Darto, yang sudah hampir 8 tahun bekerja di sana, akhirnya angkat bicara. Ia menemui Rudi secara dayem-dayem di musola kecil sebelah toko saat sore menjelang maghrib. Mas Rudi, saya tahu ini mungkin terdengar gila, tapi sudah sejak lama saya curiga. Toko ini nggak wajar. Ada sesuatu yang disembunyikan Pak Haji, ucap Pak Darto dengan suara pelan tapi serius. Rudi menatapnya, merasa lega sekaligus takut, karena akhirnya ada orang lain yang juga merasa hal serupa. Saya juga udah ngerasa aneh, Pak. Apalagi setelah kejadian tempo hari. Saya nyaris mati, jawab Rudi lirih. Pak Darto mengangguk. Ia lalu mengajak Rudi ke gudang belakang yang sudah lama tidak digunakan. Gudang itu dulunya tempat menyimpan barang-barang bekas dan sisa-sisa pembangunan toko lama. Tidak banyak yang masuk ke sana. Bahkan gemboknya pun berkarat. Dengan hati-hati, mereka membongkar pintu gudang itu. Di dalam, gelap dan pengap. Tapi yang paling mengejutkan adalah lukisan besar yang tergantung di tembok belakang gudang. Lukisan itu menggambarkan sosok pria berwajah mirip Pak Haji Agus, sedang duduk bersila dengan mata terbuka lebar. Di sekelilingnya ada tumpukan bata, semen, dan pasir. Namun wajah-wajah orang yang setengah tenggelam dalam semen itu tampak seperti menjerit. Yang paling mengerikan, lukisan itu meneteskan cairan merah dari mata dan mulut setiap kali didekati. Astagfirullah, ini darah, bisik Rudi ketakutan, mundur beberapa langkah. Pak Darto mengangguk kaku. Setiap malam Jumat Kliwon, lukisan ini mengeluarkan darah. Dulu pernah ada pegawai baru yang iseng foto-foto di sini. Besoknya hilang, nggak pernah ketemu. Sampai sekarang, Rudi ingin berbalik, ingin lari. Tapi kakinya seolah tak mampu bergerak. Bau amis darah menguar semakin kuat. Saat itu juga, ia mendengar bisikan lirih yang entah dari mana asalnya. Batu, pasir, nyawamu kini milikku. Pak Darto langsung menarik tangan Rudi dan membacakan doa sebisanya hingga bisikan itu perlahan menggelam.
Mereka keluar dari gudang dalam keadaan setengah limbung. Rudi muntah di samping tumpukan pasir. Ini bukan sekadar toko material biasa, Mas. Saya yakin setiap kemajuan toko ini, setiap truk barang yang datang, itu ditukar dengan sesuatu. Dengan nyawa manusia. Malam itu, Rudi tak bisa tidur. Ia terus memikirkan semua yang sudah ia lihat. Mulai dari lukisan berdarah, bisikan gaib, hingga desas-desus pegawai yang hilang. Ia sadar satu hal. Jika ia tetap tinggal di toko itu, cepat atau lambat, ia mungkin akan menjadi bagian dari lukisan mengerikan itu. Namun, meninggalkan toko bukanlah pilihan yang mudah. Karena setiap orang yang mencoba kabur selalu berukir dalam kecelakaan misterius. Rudi tahu dirinya kini telah terikat dan satu-satunya jalan keluar adalah membongkar rahasia paling kelam Pak Haji Agus. Dan di balik lukisan berdarah itu masih ada sesuatu yang belum terbuka. Sebuah pintu kecil tertutup semen tua dengan segel merah yang belum pernah disentuh siapapun. Suara gaduh terdengar dari dalam toko material yang kini sepi itu. Tembok-temboknya seperti merintih dan hawa dingin yang menusuk terasa begitu menyiksa. Haji Agus duduk di tengah ruangannya. Tubuhnya gemetar, matanya sayu, dan tangannya mencengkeram tasbih yang sudah putus benangnya. Di depannya berdiri sosok perempuan tua yang sama, yang dulu datang malam-malam ke rumahnya membawa ceceran tanah kuburan dan kembang 7 rupa. Janji tinggal janji, Agus. Suara perempuan itu serak, seperti dari dalam tanah. Haji Agus mencoba membaca ayat-ayat suci, namun suara bacaan itu lenyap ditelan angin. Setiap huruf seolah dipatahkan oleh kekuatan gaib yang jauh lebih kuat. Dinding toko bergetar, plafon mulai retak, atap bergemeretak. 15 tahun berlalu. Kini saatnya membayar dengan seluruh yang kau cintai. Lanjut suara itu dari luar toko. Warga yang sudah lama curiga mulai berkumpul. Beberapa merekam dari jauh, tapi kamera mereka langsung rusak. Mati total. Tak satu pun bisa merekam detik-detik terakhir toko material itu. Di rumah, anak dan istri Haji Agus berteriak histeris. Tubuh mereka mengejang di lantai tanpa sebab. Si makam. Energi hitam muncul dari sudut-sudut rumah kabut pekat yang membawa aroma darah dan tanah basah. Seorang tetangga yang mencoba masuk mendapati dinding dalam rumah penuh dengan tulisan Arab yang terbalik. Ditulis dengan darah kering yang masih bau amis. Pagi harinya, toko material Pak Haji Agus hanya menyisakan puing-puing hangus, seolah baru terbakar hebat. Namun, tak ada bekas api, tak ada satupun orang yang melihat api malam itu. Haji Agus menghilang, hilang tanpa jejak. Tak ada mayat, tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan. Warga desa geger. Seorang ustaz setempat kemudian memimpin pengajian dan ruqyah massal selama berhari-hari. Tapi malam-malam mereka tetap dihantui suara pukulan palu, suara cangkul menggali tanah, dan bisikan perempuan tua yang terus terdengar di telinga para. Tetongga, toko satu tumbal, takkan cukup. Ending. Dosa yang menanam akar 5 tahun berlalu. Toko itu masih berdiri, meski kini ditutupi seng dan dinding kayu tua. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, suara truk datang menurunkan material masih terdengar dari dalam. Batu bata, semen, besi. Tapi tak pernah ada orang. Warga akhirnya sepakat menyebut tanah itu tanah haram. Tempat di mana pesugihan tumbuh subur dan kutukan tak mengenal waktu. Di kota lain, sebuah toko material baru muncul. Namanya CV, AGS, Berkah Bangunan. Terlihat seperti biasa saja. Namun bila kau perhatikan baik-baik, di pojok tokonya ada foto pria tua
dengan peci hitam tersenyum. Ia sangat mirip dengan Haji Agus. Dan konon, jika kau membeli lebih dari 1 truk pasir di sana, malamnya kau akan bermimpi didatangi sosok perempuan tua. Ia akan bertanya, apa kau siap membayar harga murah itu dengan nyawamu?